Selamat datang di channel Belajar YouTube bersama Bentolang. Semoga teman-teman semua yang menyimak tayangan ini diberkati oleh Tuhan dan juga diberikan yang terbaik di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, teman-teman semua, bangun tidur langsung buat konten. Karena ada hal penting yang sangat penting menurut saya yang mau saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman soal bagaimana trik saya dalam mendapatkan 1000 subscriber cuma dalam 66 hari. Sebenarnya sudah saya bahas berulang kali, tetapi karena teman-teman mungkin simaknya itu setengah atau bahkan hanya sepotong, makanya tidak paham, tidak tahu. Oke, supaya teman-teman itu jangan gundah gulana, saya jawab saja pertanyaannya untuk kali ini. Dan teman-teman, saya harap teman-teman itu bisa menyimak ini baik-baik, karena akan saya uraikan secara detail apa yang saya lakukan selama saya mengejar 1000 subscriber. Simak sampai full kalau bisa. Kita langsung saja. Yang pertama, saya jujur juga korban konten campuran. Channel saya itu campuran parah. Bentolang channel, teman-teman nanti bisa lihat, hancur-hancuran. Sekarang saya juga bingung, tidak tahu mau bagaimana lagi dengan channel tersebut. Kalau ada teman-teman yang punya ide, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Nah, karena saya korban campuran, channel campuran ya, makanya saya pingin buat sebuah channel yang memang fokus di satu tema pembahasan. Dan saya lebih memilih menjadi mentor YouTube. Kenapa? Karena di dalam channel ini saya akan berbagi kisah atau pengalaman saya dalam mengelola channel hancur-hancuran yang tadi sudah saya sampaikan tersebut. Itu jadi yang pertama itu adalah karena saya memang korban channel campuran dan ingin fokus ke satu tema pembahasan. Yang kedua, teman-teman semua, saya melakukan persiapan. Teman-teman semua, saya itu juga sering sekali menonton para mentor. Saya berseluncur di berbagai mentor untuk mencari tahu trik, teknik, strategi, cara untuk mendapatkan 1000 subscribe secara cepat dan tepat. Artinya 1000 subscriber alami. Dan saya praktekkan apa yang terjadi. Teman-teman bisa lihat sendiri. Teman-teman jadi saksi bagaimana proses cepat saya dalam mendapatkan 1000 subscriber cuma dalam 66 hari. Sebenarnya lebih awal, tetapi karena ya, kita punya banyak kesibukan. Dan itu, teman-teman semua, saya lakukan persiapan. Persiapan saya apa? Sebelum saya membuat kontennya, membuat channelnya, artinya ini memang channel baru, akunnya juga baru. Akunnya baru, saya baru daftarkan akun ini di tanggal 16 yang kemarin itu, 16 Agustus. Lalu teman-teman semua, saya buat persiapan itu ada 10 video. Saya koleksi. Lalu di tanggal 24 Agustus, saya memulai postingan pertama saya. Nah, di saat itu
baru saya mulai bekerja secara aktif di YouTube. Apa yang saya kerjakan? Kita masuk ke poin yang berikut. Teman-teman semua, menjadi YouTuber pemula tidaklah gampang. Kalau ada yang bilang gampang, saya mau kasih tawaran ke dia. Atau kalau ada channel besar ya, yang bilang gampang, saya mau kasih tawaran ke dia. Kalau bisa, dia dapatkan 1000 subscriber dalam waktu yang singkat, sangat singkat, tanpa mempromosikan channelnya tersebut. Tanpa mempromosikan channelnya tersebut, tanpa mengunjungi teman-teman. Apakah bisa dia dapatkan 1000 subscriber dalam waktu yang sangat singkat? Teman-teman, kita itu bukan artis. Ingat baik-baik, kita bukan artis. Kalau kita bukan artis, lalu kita so artis, maka apa yang terjadi? Sekali dikunjungi, mereka tidak akan datang lagi untuk kedua kalinya. Jadi, yang saya lakukan adalah saya mengunjungi channel teman-teman. Saya mengunjungi banyak sekali channel, tetapi dengan cara yang baik, seperti yang disarankan oleh para mentor. Saya kunjungi sehari itu 20 channel, kadang lebih sedikit, tidak sampai 30. Paginya saya kunjungi 5 sampai 6 channel. Siangnya lagi, sorenya lagi, kemudian malamnya lagi, saya kunjungi. Kalau kemarin di channel campuran, kita diperbiasakan dengan simak 2 menit. Tetapi metode yang baru, yaitu sebenarnya bukan metode baru, tapi memang ini disarankan oleh YouTube. Karena YouTube itu menginginkan agar penontonnya itu simak video kreator yang lain secara full durasi. Nah, teman-teman, manfaat simak full durasi ini sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Sudah saya jelaskan di channel ini, di video saya yang lain. Silakan berseluncur ke sana, silakan temukan sendiri di sana. Saya tidak mau mengulang kembali di sini. Yang saya mau sampaikan adalah perjuangan saya dalam mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu cuma 66 hari. Nah, selain saya berkunjung ke channel teman-teman, saya juga, teman-teman semua, melakukan komentar itu secara santun. Secara santun, teman-teman semua. Silakan dicek di channelnya masing-masing. Bahkan sampai hari ini saya masih sering mengunjungi teman-teman. Tetap akan terus seperti itu. Kenapa? Karena hanya dengan silaturahmi, maka tali persaudaraan kita sebagai YouTuber akan terus terjaga. Mohon maaf untuk teman-teman saya yang ada di channel sebelah, di channel saya yang lain, yaitu Bentolang Channel yang sudah tadi saya sebutkan itu. Sedikit gambaran, teman-teman, untuk yang baru masuk. Saya ini dulunya adalah salah satu admin di channel di Bentolang Channel, admin grup WhatsApp Sub for Sub. Channel saya itu punya grup. Lalu karena tidak bisa kelola sendiri, saya undang lagi teman-teman untuk kelola. Jadi kami ada 6 orang yang bergabung di dalam grup tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, karena yang saya amati, jika kita di grup terus, channel kita memang tidak akan berkembang dengan baik. Karena di grup itu kita lebih banyak bercanda ketimbang bekerja.
Grupnya masih aktif, tetapi saya yang pasif. Ya, saya ingin memberikan pembelajaran kepada teman-teman saya di grup bahwa kita harus bisa move on. Kita harus bisa bergerak maju. Karena kalau kita tetap stay di dalam grup, teman-teman, apa yang terjadi? Mungkin teman-teman ada yang maju, ya, bersyukur. Tetapi banyak sekali yang jalan-jalan di tempat dan tetap akan melaksanakan aktivitas seperti yang saya lakukan di saat ini. Jadi teman-teman semua, sebisa mungkin kalau teman-teman itu berada dalam grup, masuk ke grup sebagai perkenalan saja. Selebihnya, teman-teman proaktif di channel YouTube. Karena di grup WhatsApp, teman-teman semua, itu baik, tetapi di sana yang saya alami itu, ya kita banyak sekali bercanda. Bekerjanya itu kurang. Memang di grup WhatsApp saya itu, saya terapkan benar-benar teman-teman semua. Kami sepakat sesama admin dan juga anggota yang lain, kami sepakat tidak boleh kirim link. Ya, dan lain, pokoknya macam-macam lah. Mungkin kalau teman-teman yang ada di dalam grup, yang pernah masuk dalam grup, ya, grup saya khususnya, pasti tahu. Persyaratannya sangat ketat. Terlalu ribet. Nah, padahal tanpa grup pun kita bisa berkembang. Tetapi kalau dengan grup, teman-teman, apalagi seperti metode yang sekarang, nonton full durasi, saya yakin mungkin bisa lebih baik. Nah, tetapi kalau di grup lalu hanya banyak bercanda, apa yang terjadi? Channel kita juga akan bercanda dengan kita. Perjuangan kita akan sia-sia, jalan-jalan di tempat, bahkan mundur. Makanya saya putuskan untuk pasif di grup. Tetap saya kelola, karena memang saya yang admin utamanya, teman-teman semua. Saya yang pelaku utamanya. Ya, jadi admin yang ya, paling kacau di seluruh dunia. Oke. Selanjutnya, selain berkunjung ke channel teman-teman dan berkomentar secara positif, secara santun, sesuai isi videonya, teman-teman semua, yang saya lakukan, saya tonton full dulu. Saya tidak mau merusak channel teman. Karena bagi saya, apa yang kita lakukan untuk orang lain akan dilakukan kembali untuk kita. Teman-teman hanya berpikir negatif saja. Kita ubah pola pikir kita yang dari negatif tadi ke positif. Positive thinking. Positive thinking, teman-teman semua. Berpikiran yang positif. Jangan yang negatif saja yang ada di dalam otakmu. Yang ada dalam pikiranmu, yang ada dalam benakmu, di dalam hati dan sanubarimu. Jangan tinggalkan kebiasaan pola pikir yang lama. Harus bisa berubah, teman-teman semua. Harus. Karena semua manusia wajib untuk berubah. Wajib hukumnya untuk berubah. Jadi, saya tonton full. Kalau video yang sampai 1 jam, saya tontonnya tidak full. Tetapi saya tidak pernah tonton video yang sampai 1 jam. Jarang sekali. Kecuali itu video teman saya. Teman saya ya. Teman YouTuber saya. Kalau tidak, saya tidak akan tonton video yang full. Saya cari video yang durasinya itu pendek. 3-5 menit. Kalau bisa sampai 8 menit cukup. Kenapa, teman-teman? Saya menghindari agar tidak terjadi pelanggaran di saat kita menyimak atau menonton tayangan dari teman-teman. Karena channelnya ini, algoritmanya itu akan rusak jika saat kita kunjungi hanya sedetik, 2 detik, semenit, 2 menit lalu kita keluar. Sementara durasi videonya ini 8 menit, 9 menit, 10 menit. Persentasenya sedikit sekali, teman-teman. Dan itu yang merusak, menghambat channel YouTube, khususnya YouTuber pemula. Sangat menghambat, teman-teman semua. Tidak akan berkembang. Tidak akan direkomendasikan. Kenapa, teman-teman? Karena rata-rata durasi tontonan kita standarnya di bawah sekali. Dan ini kita harus bisa ubah. Makanya
semalam saya singgung di sini bahwa sebisa mungkin kita berkunjung ke channel teman-teman yang lain, itu lakukan secara full durasi. Teman-teman, kalau bisa kunjungi video yang pendek. Jangan sok-sok jagoan kunjungi video yang panjang. Biar nanti terlihat komentar kita di sana dan kita jadi yang terhebat karena menonton video tersebut dengan cara yang dalam tanda kutip amanah. Tapi bohong. Teman-teman semua, parah. Itu akan merusak, menghancurkan channel teman yang kita kunjungi. Jadi kita lakukan dengan santun, dengan cara yang benar. Belajar dari banyak mentor, artinya teman-teman itu sudah paham. Saya lihat belajar dari banyak mentor juga sama saja. Kenapa? Karena memang pola simaknya, pola nontonnya yang masih keliru. Nontonnya cuma semenit, 2 menit. Jadi memang susah. Terus, selain berkomentar setelah selesai nonton teman-teman semua, saya juga proaktif di channel saya. Saya membalas komentar teman-teman. Kalau memang ada yang tidak bisa saya balas, terlewatkan, mungkin karena terlalu banyak. Tetapi kalau saya punya kesempatan, saya selalu stay untuk membalas komentar teman-teman. Silakan cek di kolom komentar di video-video saya. Kalau memang tidak bisa, saya punya waktu dan kesempatan, saya biarkan saja. Tetapi kalau ada, saya selalu membalasnya. Nah, komentar yang meskipun saya tidak balas, tetap saya kasih like, saya kasih hati. Sehingga YouTube itu membaca bahwa channel kita itu tetap hidup. Teman-teman semua, video saya itu waktu saya buat postingan awal-awal itu sampai dengan hari inilah, itu teman-teman selalu ditonton 200 kali ke atas. Padahal video saya itu di awal-awal itu channel saya itu baru belasan subscriber di hari yang pertama. Tetapi ditontonnya itu setiap kali 200-an ke atas. Bahkan di desktop YouTube Studio itu ada notifikasi di situ. Penonton Anda tidak berhenti menonton channel Anda. Saya juga kadang bingung. Saya kadang bercanda dengan orang di rumah sini. Saya bilang, wah, channel saya ini kok tidak pernah berhenti ditonton. Masa? Mungkin teman-teman juga alami ini. Saya berpikir, masa? Mana mungkin channel saya ini tidak berhenti ditonton oleh orang? Saya ragu. Tetapi itulah kenyataannya, teman-teman. Karena ini munculnya di notifikasi di YouTube Studio. Teman-teman, jadi itu pembelajaran yang baik. Makanya saya rasa channel saya yang saya kelola, sekian banyak channel yang saya kelola, yang paling hidup, yang paling energik, yang paling punya progres yang baik adalah di channel ini. Ya. Jadi kalau channel kita itu kita tetap proaktif, maka YouTube akan membaca bahwa channel YouTube yang proaktif itu biasanya mendapatkan rekomendasi yang baik dari YouTube. Oke, selanjutnya apalagi yang saya lakukan untuk mendapatkan 1000 subscriber? Teman-teman semua, saya tidak hanya mengunjungi awal-awal. Karena bagi saya, teman-teman, kalau saya tidak kunjungi di awal, orang tidak akan tahu channel saya. Dan mungkin channel saya sampai sekarang juga masih seperti channel teman-teman. Saya lebih dahulu berkunjung ke channel teman-teman. Saya tidak perlu menunggu untuk dikunjungi. Saya tidak perlu menunggu.
saya selalu mengunjungi terlebih dahulu. Banyak kreator yang saya kunjungi terlebih dahulu. Sehari itu teman-teman, 20-an YouTuber saya hampiri di channel YouTube-nya. Saya hampiri. Tapi saya bagi jadwal seperti yang tadi. Paginya berapa, siangnya berapa, sorenya berapa, malamnya lagi. Nah, kalau kita diam, kita menunggu supaya teman-teman itu yang datang, maka apa yang terjadi? Kita geser dulu kameranya. Oke. Maka apa yang terjadi, teman-teman? Orang tidak akan datang. Tidak ada orang yang datang. Makanya saya memutuskan untuk mengunjungi channel teman-teman terlebih dahulu. Karena kalau saya berharap teman-teman yang datang, apa kelebihan channel saya? Apa kelebihan channel saya? Apa keunggulan channel saya sehingga teman-teman yang lebih dahulu mendatangi channel saya? Karena kalau soal mentor, teman-teman, banyak kok mentor yang berkelas. Bahkan buat kelas juga. Saya nanti buat sekolah untuk mentor YouTube. Sekolah untuk YouTuber pemula. Kalau sekolah untuk mentor YouTube artinya kita mau ajar para mentor. Tidak, saya mau buat sekolah untuk teman-teman YouTuber pemula. Saya gabung para mentor itu untuk mengajar. Oke. Jadi kita proaktif. Kita lebih dahulu mengunjungi channel teman-teman. Karena kalau teman-teman berharap dikunjungi terlebih dahulu, teman-teman bukan artis. Ingat, bukan pejabat publik. Bukan koruptor. Kalau koruptor biasanya cepat sekali ya dikunjungi channelnya. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau mau tenar, mau bagus, mau selalu muncul, maka yang teman-teman lakukan adalah yang pertama, buat kebaikan yang paling baik dan buat kejahatan yang paling jahat. Itu dua hal yang bisa membuat teman-teman itu tenar di mana-mana, muncul di berbagai televisi baik swasta maupun lokal, baik mancanegara maupun nasional. Nah, teman-teman semua, itu hal yang ya sangat baik kalau mau tenar. Buat kejahatan yang sejahat-jahatnya atau buat kebaikan yang sebaik-baiknya. Jual semua rumahnya, lalu berikan kepada orang miskin. Sementara kamu sendiri sudah pasti jadi miskin. Oke. Kiat-kiat yang saya lakukan demikian teman-teman semua. Lalu ada lagi. Teman-teman, kita itu harus punya keunikan tersendiri. Saya bahas soal YouTube, saya bahas dengan cara yang santai. Karena teman-teman pemula itu lagi stres, rata-rata stres. Tidak ada yang tidak stres. Apalagi pemula yang baru kelola satu channel YouTube, stresnya itu berlipat ganda. Makanya saya mau bahas dengan cara yang santai. Karena kalau bahas dengan cara yang serius, apa yang terjadi? Teman-teman bisa stop. Bisa stop. Stresnya hilang, stopnya yang muncul. Akhirnya kita pergi ramai-ramai ke Bali Papan. Nah, jadi saya mau bahas sesuatu, bahkan hal yang serius sekalipun, dengan cara yang santai. Karena kalau dengan cara yang serius, teman-teman sudah banyak temukan di berbagai channel YouTube. Para mentor itu membicarakan berbagai hal yang penting itu dengan cara yang serius, dengan cara yang resmi. Sehingga kadang setelah kita dengar, kita tidak tahu apa yang disampaikan. Karena bahasanya sangat ilmiah, bahasanya sangat tinggi. Tapi di sini saya mau sampaikan ilmu yang saya dapat itu dengan cara atau dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh kita semua. Nah, itu berbagai hal yang bisa teman-teman pelajari, teman-teman bisa dapatkan ilmunya. Jadi jangan cuma
menjadi penonton alami. Oh ya, saya mau ajak juga untuk teman-teman yang menjadi penonton alami. Di channel ini, yang membuat orang tidak berhenti nonton tadi adalah penonton alami. Kenapa? Karena kalau jumlah subscribernya itu masih belasan, dan channel ini tidak pernah berhenti ditonton oleh penonton Anda atau penggemar Anda, apa yang terjadi? Yang nonton itu adalah penonton alami saya. Makanya di kesempatan kali ini saya juga mau mengajak teman-teman, bapak, mama, saudara, kakak, adik semua, mari kita gabung di YouTube. YouTube itu punya banyak sekali manfaatnya. Selain kita menuangkan ide, gagasan-gagasan kita, pikiran kita yang cerdas, yang brilian untuk para penonton kita, tetapi kita juga bisa menghasilkan penghasilan tambahan dari YouTube, teman-teman semua. Saya sudah buktikan ini. Saya ini biasa-biasa saja, teman-teman. Cuma kelolanya banyak channel YouTube. Makanya ya, mungkin ada yang sudah berkembang, sudah menghasilkan uang, dan ada yang belum. Yang belum juga saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk semuanya kalau bisa menghasilkan uang, supaya kerja keras kita itu tidak sia-sia. Jadi begitu teman-teman semua. Nah, mungkin hal-hal ini yang bisa menjadi pembelajaran yang baik untuk teman-teman. Karena kalau teman-teman itu tidak mendapatkan pembelajaran seperti ini, ya, saya takutkan itu teman-teman semua. Nanti teman-teman pergi berkunjung sana sini juga hasilnya akan sama. Jadi di channel ini saya mau sampaikan ke teman-teman supaya sebisa mungkin, mari kita yang berkunjung di sini, kita yang berkunjung di channel ini berlaku amanah untuk teman-teman yang lain. Tolong diingat baik-baik, berlaku amanah untuk teman-teman yang lain, teman-teman YouTuber yang lain, supaya channel kita semua itu bisa berkembang dengan baik, secara cepat. Kalau bisa cepat kita dapatkan 1000 subscriber, kenapa kita harus menunggu sampai berbulan-bulan? Tidak perlu teman-teman semua. Tidak perlu. Teman-teman itu hanya belum tahu caranya saja. Jadi teman-teman yang belum bergabung, atau penonton alami saya, penonton setia saya, yang selalu menyimak video yang saya upload, terima kasih banyak. Mari saya ajak teman-teman juga untuk bergabung di YouTube. Saya pandu secara total. Saya pandu secara total di dalam channel YouTube ini. Dan channel ini itu saya bahas juga berbagai pertanyaan dari teman-teman YouTuber saya. Jadi kalau teman-teman ada kendala, ada hal yang mau disampaikan, yang masih bingung terkait channel YouTube-nya, silakan disampaikan di kolom komentar. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawabnya, teman-teman semua. Saya berusaha semaksimal mungkin. Karena selama ini, coba teman-teman cek, selama ini memang begitu. Saya selalu melakukan atau menjawab pertanyaan dari teman-teman di channel ini. Jadi teman-teman semua, ini menjadi pembelajaran yang baik, atau pembelajaran yang berharga untuk teman-teman dan kita semua, supaya kita ubah pola pikir kita. Jangan berpikir jadi YouTuber pemula saja. Kita harus bisa berkembang dan menghasilkan uang dari YouTube. Kalau kita jadi penonton alami saja, teman-teman, banyak sekali penonton alami di dunia. Apa yang mereka dapatkan? Tidak ada, teman-teman. Apakah cuma hiburan? Kalau cuma hiburan, mohon maaf teman-teman semua, di TikTok sepertinya hiburannya lebih seru. Tidak promosi TikTok, tidak. Tetapi ya, sekedar memberitahu. Karena bagi saya, teman-teman, kalau kita nonton juga buang kuota. Tetapi kalau kita buat postingan juga buang kuota. Nah, manfaatnya teman-teman semua, kalau kita nonton lalu kita upload, apa yang terjadi? Kita juga bisa menghasilkan uang dari sana. Nah, jadi ide, gagasan kita atau hasil karya kita publikasikan di YouTube. Kita buatkan videonya. Video jangan berpikir yang editing segala macam yang terlalu ribet.
Gunakan aplikasi yang sederhana teman-teman semua. Aplikasi yang sangat simpel, yang bisa teman-teman kuasai. Jangan berpikir gunakan aplikasi yang terlalu besar, terlalu heboh, terlalu yang wow hasilnya. Tetapi teman-teman sendiri tidak kuasai. Apa yang terjadi? Gagal total, gatot. Nah, jadi saya mengajak sekali lagi untuk teman-teman yang menjadi penonton alami saya, penonton setia saya. Saya yakin penonton setia saya itu menonton sampai akhir video saya. Karena mereka tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Saya tidak mau memberikan pembelajaran yang tidak benar di channel ini teman-teman semua. Jadi yang saya sampaikan di channel ini itu sudah melalui proses, jangan ganggu ya kakak ya. Oke. Nah, yang mohon maaf teman-teman, tadi diganggu. Saya tidak mau diganggu, saya mau pingin serius untuk teman-teman semua. Jadi saya pingin siapapun dan apapun hari ini tidak boleh ganggu saya. Kesempatan kali ini saya mau fokus untuk teman-teman. Oke. Jadi untuk penonton setia saya, mari kita gabung di YouTube. Karena YouTube memberikan banyak manfaat. Itu yang pasti teman-teman semua. Aset terbesar kita itu ada di YouTube. Kenapa saya bisa bilang begini teman-teman? Silahkan dicek. Banyak sekali YouTuber yang sudah sukses. Banyak sekali. Lalu kalau kita tidak bisa belajar dari mereka, belajar dari kesuksesan mereka, apa yang kita tunggu? Apakah mengharapkan uang jatuh dari surga? Hantam di testa kita dan kita kaget, wow, 100.000 semua. Tidak mungkin itu terjadi. Ini bukan zamannya sulap, zamannya sihir. Ini zamannya kerja keras. Jadi, ayo mari bergabung sama-sama dengan saya. Di channel ini saya akan memberikan motivasi, memberikan informasi, memberikan inspirasi, teknik, trik, strategi, cara menjadi seorang YouTuber yang baik, seorang YouTuber yang benar, seorang YouTuber yang menyenangkan dan berguna untuk orang lain. Bagaimana? Selanjutnya, saya lupa tadi, soal satu ini juga penting. Ya, teman-teman, kita diskusi santai saja, kita bincang-bincang santai. Sehingga kalau ada yang kelupaan, pas di akhir seperti ini, sebelum saya closing, saya sampaikan ke teman-teman. Oke. Teman-teman, video teman-teman diusahakan harus menyenangkan atau berguna. Jadi video teman-teman itu menyenangkan atau berguna. Apakah itu berisi informasi ataukah hiburan, terserah teman-teman. Teman-teman itu senangnya yang mana? Boleh informasi, boleh juga hiburan atau informasi yang berbau hiburan, seperti yang saya lakukan ini. Dua-duanya dapat ya. Jadi teman-teman juga tidak bosan dengan saya berlama-lama, karena saya tidak menyampaikannya dengan cara yang resmi, tidak ada guna teman-teman semua. Karena tidak semua YouTuber pemula itu berpendidikan. Ingat baik-baik ini, tidak semua YouTuber pemula itu berpendidikan tinggi. Sehingga kalau kita sampaikan tutorial soal YouTube dengan bahasa yang resmi, apa yang terjadi? Teman-teman dengar di telinga kanannya, tetapi keluar di tetangga sebelah punya telinga kiri. Itu yang terjadi. Jadi, sampaikan dengan cara yang baik, dengan bahasa yang sederhana, sehingga yang penting teman-teman itu bisa paham, bisa mengerti, bisa laksanakan di channelnya. Lalu, yang berikut, apakah harus menggunakan peralatan yang canggih untuk bisa menjadi seorang YouTuber? No, teman-teman. Teman-teman tahu, saya kelola belasan channel hanya dengan satu handphone. Dan handphone yang saya gunakan untuk merekam ini, saya tidak gunakan handphone yang lain lagi. Cuma satu dan satu-satunya handphone yang saya miliki.
Lalu kalau teman-teman punya fasilitas yang baik, fasilitas yang mewah, yang justru lebih baik dari saya, dimanfaatkan, dioptimalkan. Jangan biarkan dia nganggur di kamarmu. Karena barang berharga sudah pasti simpannya di kamar. Tidak mungkin simpannya di ruang tamu. Habis diambil tamu. Tidak mungkin tamunya pencuri semua ya. Oke. Jadi digunakan. Jangan berpikir harus punya alat canggih. Tidak. Saya hanya gunakan satu handphone. Awalnya saya edit teman-teman semua. Awal-awal video saya edit. Tapi bagi saya, kalau kita edit video ini sepertinya memakan waktu. Lalu saya juga tidak punya skill yang memadai soal editing. Jadi video saya coba teman-teman lihat, kadang kacau hasilnya. Makanya saya berpikir ya sudahlah, daripada kita edit dan hasilnya tidak sebaik video yang biasa, sebaiknya saya buat video yang baik, lalu saya sampaikan ke teman-teman. Nah, biar jadi pembelajaran juga bahwa sukses tidak harus menguasai editing, tidak harus punya kamera yang bagus. Tidak perlu teman-teman semua. Cukup punya handphone dan teman-teman sudah bisa menjadi seorang YouTuber. Saya sering menjadi motivasi. Kadang-kadang di grup-grup WhatsApp teman-teman semua atau di grup Facebook itu saya masuk. Entah didengar atau tidak, entah dilirik atau tidak, entah diklik atau tidak. Yang penting saya masuk dulu teman-teman semua. Kenapa? Saya ingin memperkenalkan diri di sana. Sehingga teman-teman itu bisa tahu, oh ternyata orang Alor NTT itu juga ada mentor YouTube. Kalau selama ini kita belajar dari orang luar yang bahasanya itu sulit kita pahami, sementara orang kita sendiri juga ada mentor YouTube, kenapa kita harus pergi jauh-jauh keluar? Bahkan bayar kelasnya mereka itu juga lumayan mahal itu teman-teman. Saya sering simak tayangan mereka dan saya tahu kalau masuk ke kelas mereka pasti ada bayarannya. Di sini saya kasih gratis. Saya kasih gratis 100%. Teman-teman, bagaimana? Tertarik? Jadi yang belum menjadi YouTuber, ayo. Jangan jadi penonton alami saja. Jangan. Tetapi harus bisa jadi YouTuber. Kenapa? Karena kita bisa mengekspresikan diri kita. Tetapi ada tetapinya. Kita juga bisa menghasilkan uang dari YouTube. Penghasilan tambahan dari YouTube. Teman-teman jangan berpikir bahwa teman-teman sudah punya pekerjaan, lalu teman-teman merasa nyaman dengan gaji yang teman-teman miliki. No. Ingat baik-baik, kebutuhan kita tidak akan ada akhirnya, tidak akan ada habisnya. Apalagi keinginan kita tak terhingga. Kebutuhan saja tidak akan ada habisnya, apalagi keinginan. Ingat baik-baik ini. Jadi jangan puas dengan apa yang kalian miliki saat ini. Jangan. Harus terus berevolusi untuk mencari uang ya. Harus terus mengeksplor kemampuannya. Kenapa teman-teman semua? Kalau teman-teman puas dengan penghasilannya yang sekarang 1 juta, 2 juta, 3 juta di YouTube, teman-teman, di awal-awal mungkin teman-teman alami kesulitan. Tetapi jika teman-teman sudah sukses, gaji 1-2 juta yang di tempat kerjamu itu akan menjadi sangat kecil. Akan menjadi sangat kecil. Teman-teman bisa lihat, banyak sekali YouTuber yang sukses. Saya bicara begini, bukan berarti saya pengaruhi teman-teman untuk keluar dari tempat kerjanya. Itu teman-teman sudah berpikiran yang keliru. Jadi orang itu berpikir yang waras. Jangan jadi orang yang bego dan mudah dibegoin. Oke, jadi pekerjaan tetap dilaksanakan secara maksimal. Tetapi ingat, kalian tidak bekerja 24 jam. Benar tidak?
Robot saja bekerjanya itu pasti akan ada jeda waktu untuk beristirahat. Mana mungkin robot bekerjanya itu selamanya? Tidak bisa teman-teman semua. Apalagi manusia. Dan sudah diatur waktunya. Kita bekerja itu hanya sekian jam dalam sehari. Lalu sisa waktunya? Ayo, coba. Sisa waktu teman-teman lakukan untuk apa? Apakah untuk bersenang-senang dengan teman-teman yang lain? Yang sejalan, yang seirama, yang sehobi? Susah. Kalau cuma menghabiskan waktu, juga menghabiskan uang, susah. Tetapi kalau teman-teman menghabiskan waktunya dengan teman-teman yang lain, tetapi bisa menghasilkan uang dari situ, it's good. Teman-teman, menjadi YouTuber itu jangan berpikir dalam jangka yang pendek. Kita lagi bangun aset digital kita. Jadi, kalau teman-teman sudah menemukan niche yang bagus, atau tema yang bagus untuk channelnya, maka teman-teman, cepat atau lambat channelnya akan berkembang dengan sangat baik, dan teman-teman akan bisa melihat sendiri hasilnya yang nyata, yang real. Jangan malu teman-teman, jangan malu. Teman-teman bisa lihat, coba dicek YouTuber yang masuk ke saya ini. Dicek di kolom komentar. Silakan klik profil mereka. Sama seperti kita teman-teman semua. Tidak ada yang istimewa. Yang istimewa hanya beberapa orang saja. Tetapi yang lain sama seperti kita, tidak ada yang beda. Maksudnya sama seperti kita itu dalam hal kehidupan sehari-hari. Sederhana, biasa-biasa saja. Bahkan ada juga yang bocil, anak kecil, jadi YouTuber dan sudah berhasil mendapatkan uang. Lalu kalau kita yang sudah tua bangka, tidak bisa produktif, otak kita hanya bisa konsumtif, apa yang terjadi? Teman-teman, kalau diberi kekayaan 1 miliar, maka hanya dalam hitungan 1 hari saja, setengah miliarnya sudah habis. Kenapa? Pikiran teman-teman itu ada di konsumtif. Kalau punya uang, pasti berpikiran, saya mau beli apa. Tetapi kalau orang yang produktif, pikirannya itu, dalam 1 miliar itu, sehari saja dia bisa menghasilkan 1 miliar lebih. Karena dia akan berpikir, uang yang ada, saya tabung, maka akan dapat bunganya. Atau saya kelola untuk usaha, sudah pasti ada keuntungan. Tetapi kalau konsumtif tidak, saya mau beli ini. Mau beli Android terbaru, atau mau beli laptop terbaru. Laptop si unyil. Oke, jadi itulah perbedaan-perbedaan yang memang harus kita samakan. Kenapa harus kita samakan? Karena memang kita ingin berkembang secara bersama-sama. Katakanlah kalau teman-teman sudah punya uang lebih, oke. Tetapi, teman-teman ingat, kebutuhan dan keinginan kita itu tidak akan ada habisnya. Sampai kita mati pun kebutuhan untuk mengurus kita itu ada. Jangan sampai teman-teman meninggal. Lalu orang utang untuk kubur teman-teman. Itu berbahaya sekali. Oke, mohon maaf. Jadi hal-hal ini sangat penting untuk kita semua. Dan saya harap teman-teman semua, video ini bisa menjadi cambuk kecil untuk teman-teman. Jangan nyaman dengan dirimu yang ada saat ini. Jangan. Karena kalau kamu jatuh sekali, kamu akan hancur selamanya. Tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Tidak ada. Kenapa? Karena kamu hanya mengharapkan satu hal. Hidup harus terus diperbaharui, harus terus ditingkatkan kualitasnya. Harus. Kenapa? Kenapa harus kita tingkatkan? Teman-teman semua, kehidupan yang sekarang akan berbeda ketika itu terjadi di 10 tahun lagi. Teman-teman masih ingat, 10 tahun yang lalu, 10.000 rupiah itu masih ada artinya. Sekarang, 10.000 rupiah, apa yang terjadi? Kita cuma bisa beli es kelapa itu 1. Es kelapa muda ya, itu cuma 1. Sisanya 4.000. 4.000 kita gunakan untuk garam 1 dan Ajinomoto 1. Selesai. Kalau dulu es kelapa mudanya berapa? 2.000 rupiah. Kita masih bisa dapat 5 es kelapa muda. Sekarang tidak bisa, cuma 1. Jadi, teman-teman, ayo, mari.
mari bergabung. Saya akan dengan senang hati, dengan setia memberikan pembelajaran untuk teman-teman semua, tanpa lelah teman-teman semua. Di banner saya itu sudah saya sampaikan, saya akan upload setiap hari, kecuali atau kalau tidak berhalangan, maksudnya sakit. Tetapi kalau selagi saya mampu, saya bisa, saya akan terus mengupdate informasi terbaru untuk teman-teman semua. Saya tidak mau teman-teman itu terjebak dengan dirinya sendiri. Padahal kemampuan teman-teman itu sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Manusia itu diciptakan dengan kemampuannya masing-masing. Dan saya rasa itu unik. Lalu kemampuan yang luar biasa tersebut dipendam, apa yang terjadi? Muncullah jerawat batu di mana-mana. Jadi kalau teman-teman yang suka jerawatan, bukan ya. Oke. Jadi kemampuan teman-teman itu jangan dipendam, dieksplor, harus diwujud nyatakan. Kalau teman-teman punya kemampuan di, katakanlah di bidang seni, silakan teman-teman. Seni suara, seni rupa, seni gambar ya. Kemudian ada lagi ya, seni pahat, seni patung, dan silakan teman-teman semua dieksplor, ditunjukkan ke dunia bahwa teman-teman juga bisa. Karena orang mau tahu teman-teman punya kemampuan bagaimana kalau teman-teman tidak tunjukkan. Harus bisa. Teman-teman, ini sangat penting. Sangat penting. Saya pingin kawan-kawan saya itu juga sukses. Jangan sampai ketika melihat orang lain sukses, baru mereka kaget. Dan apa yang terjadi? Sudah terlambat. Kalian memulainya dari nol. Sama seperti saya yang memulai channel YouTube ini dari nol di tanggal 24 Agustus kemarin itu, 2022. Jadi teman-teman, ayo. Kita gunakan peralatan sederhana teman-teman semua, sehingga ya kalau geser sedikit langsung rubuh. Belum punya peralatan yang cukup untuk bisa membantu, sehingga saya gunakan peralatan sederhana dengan tumpukan buku dan apapun yang bisa saya gunakan. Kadang saya sandar saja handphonenya. Yang penting itu bisa mengambil wajah kita, gambar kita dengan benar, dengan baik, dan apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh teman-teman. Itu intinya. Ketimbang teman-teman harus butuh tripod yang mewah, yang harganya 1-2 juta, gimbal yang bagus, yang wow, yang tidak goyang meskipun dilempar. Konyol. Ayo, mari sudah kita bergabung. Ya, jadi motivasi saya untuk teman-teman yang belum bergabung, ayo teman-teman. Kita jangan malu. Jangan malu. Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Kadang kita malu sekali. Itu yang membuat teman-teman YouTuber pemula itu di mana-mana selalu dibully. Saya ini paling sering mendapat bulian. Makanya saya kadang bilang begini teman-teman semua. Hari ini kalian bilang saya gila, tetapi ingat, besok kalian akan tergila-gila dengan saya. Teman-teman semua, kalau kita tidak memulai, kapan baru kita mulai? Dan di saat kita mulai, kita sudah membuang-buang waktu kita yang begini banyak. Lalu apakah kita hanya bisa berhura-hura, berhuru-hara? Manfaatkan teman-teman semua. Tiap bulan kan teman-teman juga butuh kuota kan untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, apa salahnya kuota tersebut digunakan jangan cuma untuk menonton, tetapi mengupload video. Sederhana, banyak ide konten yang tidak butuh neko-neko, tanpa suara pun bisa. Di postingan yang lalu sudah saya singgung teman-teman semua. Di postingan saya yang lalu itu saya singgung soal ada ide konten yang misalnya kita itu di pinggir laut. Di saat ada gelombang yang besar teman-teman, kita ambil gambar, ambil video. Ada perahu motor atau kapal yang lewat, kita ambil video. Kita akan menguraikan di situ bahwa perjuangan seorang kapten kapal dalam menyelamatkan penumpangnya itu sangat luar biasa. Nah, ini biasanya mendapatkan penonton yang sangat banyak. Penonton itu akan penasaran, mau dibawa kemana kapal ini? Apakah ke dasar lautan ataukah ke dermaga yang dituju? Ayo teman-teman. Atau kalau teman-teman itu rumahnya di dekat kali,
di dekat sungai. Ambil gambarnya di situ, dibiarkan handphonenya taruh di situ. Relaksasi air sungai. Aduh teman-teman, bagus sekali. Sangat bagus. Hanya teman-teman memang belum tahu, belum mungkin terpikirkan sampai di situ. Atau teman-teman itu rumahnya itu misalnya di kelokan yang tajam. Setiap kali ada kendaraan yang lewat itu sulit sekali. Nah teman-teman ambil gambarnya di situ. Orang akan penasaran, wow, kok ini susah sekali ya? Sopir ini harus berjuang keras untuk bisa sampai ke puncak karena kelokannya terlalu tajam. Dia berjuang keras, bahkan sudah banyak sekali terjadi kecelakaan di situ. Nah ini teman-teman semua hal sederhana, tidak butuh teman-teman punya wajah di situ, tidak perlu. Lalu kalau hal yang sederhana ini juga tidak bisa, teman-teman itu bisanya apa? Ayo, bisanya apa? Silakan tulis di kolom komentar. Teman-teman itu bisanya apa? Apakah cuma bisa nonton? Ingat, kalau bisa nonton, balita juga nonton. Ingat itu baik-baik teman-teman. Apalagi kita yang punya kemampuan. Balita itu tidak mampu apa-apa teman-teman, hanya mampu nonton saja. Coba dia mampu apa? Apakah mampu pikul pasir, mampu pikul batu, atau mampu bekerja yang lain? Tidak teman-teman. Apakah kita balita? Kan tidak. Ya pasti kita mampulah. Oke. Nah ini pembelajaran yang sebenarnya baik untuk kita. Tetapi kadang kita lupa, kadang kita mengabaikannya, kita anggap ya sepele. Teman-teman semua, menjadi YouTuber itu hal sepele sebenarnya. Tapi teman-teman tidak pernah merasakan menjadi seorang YouTuber. Hanya menjadi seorang penonton alami. Nah ini yang jadi masalahnya di sini. Kalau teman-teman menjadi seorang YouTuber, teman-teman akan tahu betapa pahit dan manisnya menjadi seorang YouTuber. Khususnya YouTuber pemula. Oke, jadi itu ajakan saya untuk teman-teman yang belum bergabung. Yang belum bergabung, yang masih malu, jangan takut dibully. Itu sudah biasa. Dibully oleh orang itu sudah biasa. Orang-orang cerdas itu memikirkan tentang ide dan gagasan-gagasan. Kalau orang-orang yang otaknya itu sedang, itu memikirkan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa. Tetapi orang-orang kerdil itu kerjanya itu hanya memikirkan orang-orang atau membahas orang-orang atau tukang gosip. Itu orang-orang yang pikirannya kerdil sekali, picik sekali, sangat dangkal pikirannya. Teman-teman itu ada di mana? Apakah teman-teman itu menjadi orang yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang pikirannya itu cerdas karena memikirkan tentang ide, gagasan-gagasan, ataukah jangan sampai orang teman-teman itu menjadi orang yang suka memikirkan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, pikirannya sedang. Sedangkan kalau teman-teman itu suka gosip, hanya mampu gosip, maka apa yang terjadi teman-teman? Teman-teman itu ada di level yang ketiga, level paling rendah, yaitu otaknya kerdil. Oke, nah ini hal-hal yang sebenarnya sederhana. Sederhana teman-teman semua, tapi banyak sekali dilupakan. Makanya saya hadir di sini, di tengah-tengah teman-teman semua. Hari ini durasi kita agak lama, karena memang saya mengisahkan perjalanan saya sejak saya menjadi seorang YouTuber dari nol hingga 1000 subscribe dalam 66 hari. Dan hingga saat hari ini, saat saya bercerita di sini, subscriber saya sudah 2000-an. Memang masih kecil ya, masih kecil teman-teman. Tetapi tidak ada yang besar tanpa melalui yang kecil tadi. Jangan berharap punya jutaan subscriber kalau tanpa 1000 subscriber pertama. Kalau tanpa 2000 subscriber pertama. Tidak mungkin. Teman-teman pasti melalui ini. Dan apakah itu berarti channel kita ini juga mencapai ke sana? Teman-teman, doakan yang terbaik. Karena kalau kita mendapat banyak dukungan, biasanya channel kita itu akan semakin berkembang dengan baik. Bagaimana teman-teman? Apakah pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman?
ataukah malah sebaliknya mematahkan semangat teman-teman untuk berkarya di dunia YouTube? Silakan teman-teman sendiri yang menentukan pilihan. Saya tidak akan memaksa teman-teman semua, tetapi saya cuma menyarankan. Karena jangan sampai teman-teman itu menyesal di suatu saat nanti. Di saat semua orang sudah sukses, baru teman-teman kaget dan bergerak maju. Terlambat. Terlambat teman-teman. Karena di saat semua orang sudah sukses, baru kita mau maju. Kita baru bangun tidur. Sama seperti saya, bangun tidur, cuci muka, langsung ngonten. Ya, kalau jadi mentor begitu, harus siap setiap saat. Kami di Alor lagi hujan teman-teman semua. Sekarang saya bicara ini lagi hujan rintik-rintik. Tetapi tidak apa-apa, semakin rintik semakin baik. Biar suasana yang dingin ini bisa kita panaskan dengan pembahasan kita kali ini yang cukup menyita waktu yang sangat banyak. Teman-teman mungkin tidak nonton full, tidak ada masalah, tidak ada paksaan. Tetapi teman-teman, saya itu pingin supaya teman-teman itu juga mendapatkan pembelajaran yang berharga. Jangan sampai cuma belajar sana sini dan channelnya itu cuma berkembang di tempat, atau bahkan tidak berkembang, mengalami kemunduran lagi. Nah, itu yang saya tidak mau. Nah, jadi yang terakhir, saya ingin ingatkan ke teman-teman semua yang sementara ini menjadi teman setia saya. Ingat, kunjungi channel teman-teman itu secara amanah. Teman-teman harus berpikir begini, channel yang kita kunjungi juga amanah. Jangan berpikir sebaliknya, nanti itu bisa menyebabkan semangat kita kendor. Karena kalau kita sudah berpikir bahwa channel yang kita kunjungi pasti tidak amanah, pasti hancur teman-teman. Karena kita sudah melakukan tindakan yang fatal, yaitu pasti cuma nontonnya sedikit durasinya. Jadi saran saya, kita yang berkunjung ke channel ini harus benar-benar amanah, benar-benar bisa diandalkan. Kenapa? Supaya teman-teman itu cepat berhasil. Cepat berhasil. Kemarin itu perdebatan yang sangat seru antara monet dulu baru kerja ataukah kerja dulu baru monet. Ini saya mau bahas di sini juga teman-teman semua. Sebagai pembelajaran, teman-teman semua, hemat saya atau menurut saya, monet dulu baru kerja juga kita akan kerja lagi. Terus kerja dulu baru monet juga akan tetap kerja lagi. Jadi kalau bisa monet dulu baru kerja, kenapa harus kerja baru monet lalu kerja lagi? Apakah teman-teman berpikir bahwa yang sudah monet itu mendapatkan penonton alami? Belum tentu. Bahkan yang channelnya itu ratusan ribu subscriber juga, di saat dia buat postingan yang nonton cuma beberapa. Coba dicek, banyak sekali. Saya sering nonton ke channel yang lain, makanya saya tahu. Saya tahu persis. Mereka juga sering mengunjungi channel yang lain untuk bisa mendapatkan penonton. Kalau tidak, teman-teman, hancur. Jadi jangan berpikir bahwa kita harus kerja dulu baru monet baru kerja. Saya merasakan ini teman-teman semua. Saya kerja dulu baru monet lalu kerja. Teman-teman tahu perjuangan saya di channel yang satu itu 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Itu sia-sia teman-teman semua. Baru dapat 1000 subscriber itu. Itu juga untung saya ada satu video yang meledak. Kalau tidak juga tidak bisa. Tidak bisa dimonetisasi karena jam tayangnya berkurang. Karena jam tayang itu hanya bisa muncul itu, teman-teman semua, 365 hari. Kalau sudah lewat 366 hari, postingan yang pertama hilang jam tayang. Jadi begitu teman-teman semua. Coba teman-teman juga pikir. Coba dicek di channelnya. Apakah setelah monet, lalu dia buat postingan dan ada jaminan yang pasti bahwa penontonnya itu sudah full. Jangan sampai seperti channel saya. Subscribernya itu 2000, subscriber saya 2000-an. Yang nonton berapa? 100, 200. Naik-naik 500. 1000 syukur-syukur, puji Tuhan. Apakah melebihi itu? Itu kalau ada video yang algoritmanya kena.
Kalau tidak mungkin teman-teman semua. Tidak mungkin. Makanya saya alami ini dan saya ingin berbagi. Tidak perlu harus tunggu kerja dulu baru monet lalu kerja lagi. Jangan. Kalau bisa monet dulu baru kerja, kita lakukan. Percuma teman-teman, karena kita kerja dulu baru monet. Ingat, kita kerja itu juga butuh biaya, butuh anggaran. Lalu bagaimana caranya supaya monet dulu baru kerja? Ikuti saran yang saya sampaikan tadi. Ikuti. Teman-teman, tidak lama saja akan dimonet. Tidak lama. Yang paling terakhir yang mau saya sampaikan adalah, teman-teman, apapun itu, tetap kita akan bekerja pada akhirnya. Dan kerja kita itu akan terhenti di saat kita ingin. Artinya apa? Kalau kita mau berhenti, ya berhenti. Atau kalau memang kita ingin mati, ya sudah berhenti pekerjaan kita. Oke, jadi ini pembelajaran yang baik. Dan kunci sukses channel YouTube kita untuk saat ini adalah di thumbnail dan juga judul video. Ingat baik-baik ini. Di thumbnail dan juga judul video serta deskripsinya. Thumbnailnya itu, teman-teman semua, itu harus yang menarik, yang betul-betul meyakini orang. Kalau orang simak, orang lihat di beranda mereka, itu mereka akan penasaran dan langsung klik tanpa banyak basa-basi. Langsung klik. Tang. Judul videonya pun begitu. Di saat orang baca, orang berpikir 4-5 kali lipat. Wah, ini judul videonya ini kok begini. Isinya bagaimana? Diklik. Nah, itu teman-teman semua akan mendapatkan penonton yang baik. Dan videonya itu akan lebih bagus, lebih cepat direkomendasikan ketimbang kita yang judulnya itu sesuai dengan isi video. Ya, meskipun yang tadi itu, kalaupun di luar, jangan terlalu jauh-jauh. Buat orang penasaran itu bukan berarti yang bertentangan dengan isi videonya. Jangan. Jangan. Kalaupun bertentangan, ada teknik dan triknya, teman-teman semua. Gunakan tanda tanya atau tanda seru atau apalah. Yang penting bisa menggambarkan bahwa, oh ternyata judulnya itu bukan. Yang benar adalah yang ini. Gitu. Nah, jadi di situ digambar 2 mobil yang bertabrakan, lalu di judulnya itu, di deskripsinya itu, di thumbnailnya itu ditulis, mobil manakah yang akan hancur? Ternyata tidak terjadi tabrakan, karena supirnya dalam keadaan waras semua. Mobilnya pun cuma diposting saja, difoto saja. Karena mungkin mobil yang sedang dipotret itu bisa tabrakan. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi. Dan ini, konten yang saya buat ini, teman-teman semua, itu atas dasar permintaan dari Pak Imam, Pak Imam Mustaqim. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran yang baik untuk Pak Imam. Dan selamat untuk teman-teman yang sudah melaksanakan proses monetisasinya dan sudah berhasil diterima menjadi anggota program partner YouTube. Tetap semangat. Kita yang lain, jangan kendor semangat kita. Jangan. Sejengkal pun jangan. Kenapa? Karena kita akan seperti mereka, tepat pada waktunya. Akhirnya, jika ada salah kata, jika ada salah bahasa, dari pesisir Alor NTT saya menyampaikan permohonan maaf. Semoga sukses, Tuhan memberkati, dan kita jumpa lagi di postingan selanjutnya. Maju terus, YouTuber Indonesia. Bye-bye. Hari ini memang kita bahas panjang, tetapi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semoga. Amin.